Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Primanda dari Program Magister Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pendukung keputusan dengan menggunakan fuzzy logic metode Tsukamoto. Marilah kita simak video berikut ini. Berikut adalah penjelasan sistem pendukung keputusan beasiswa menggunakan fuzzy logic metode Tsukamoto. Fuzzy logic dikembangkan oleh Profesor Lutfi Azadeh pada tahun 1960-an. Beliau adalah seorang peneliti dari Universitas California. Secara bahasa sendiri, fuzzy memiliki pengertian kabur atau tidak jelas. Pada logika biasa, kita mengenal nilai 0 dan 1 dengan sangat tegas. Tetapi pada fuzzy logic, derajat nilai bisa di antara 0 dan 1. Misalnya 0,1, 0,2, dan 0,3. Yang harus kita pahami pada fuzzy logic pertama adalah sistem kendali fuzzy logic. Di sini dapat kita lihat tahapan pada fuzzy logic. Yang pertama, kita membutuhkan variabel input, kemudian variabel tersebut kita lakukan proses fazifikasi, di mana setiap variabel tersebut dapat kita ekspresikan ke dalam bentuk grafik untuk menentukan fungsi keanggotaan masing-masing variabel. Setelah proses fazifikasi, kita melakukan penalaran dengan menentukan aturan dasar, atau biasa kita kenal dengan inference system. Proses selanjutnya adalah defazifikasi untuk mencari nilai Z dari masing-masing rule yang telah ditentukan. Pada inference system, nilai Z sendiri berfungsi sebagai penegasan dari hasil penalaran aturan dasar. Setelah nilai Z didapat, maka tahap selanjutnya yaitu hasil output dari fuzzy logic. Selanjutnya, kita mempunyai 3 variabel input dan 1 variabel output. Variabel input berfungsi untuk menentukan hasil dari variabel output. Variabel inputnya adalah penghasilan orang tua, jumlah saudara, dan IPK. Pada variabel penghasilan orang tua, kita tentukan variabel linguistik rendah, sedang, dan tinggi. Pada variabel jumlah saudara, variabel linguistiknya sedikit, sedang, dan banyak. Pada variabel IPK, kita tentukan variabel linguistik rendah dan tinggi. Nah, setelah itu, kita juga menentukan variabel linguistik terhadap variabel output yang kita bagi menjadi 3, yaitu tidak mendapat beasiswa, beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Setelah variabel ditentukan, kita melakukan proses fazifikasi dari tiap-tiap variabel tersebut. Di sini dapat kita lihat pada variabel penghasilan orang tua, fungsi keanggotaan rendah bernilai 1 apabila penghasilan orang tua di bawah 2 juta. Apabila penghasilan orang tua antara 2 sampai 4 juta, maka untuk mencari derajat keanggotaannya seperti yang tertera adalah 4 dikurang X, yaitu X merupakan penghasilan orang tua, dibagi 4 dikurang 2. Sedangkan untuk penghasilan orang tua yang lebih besar dari 4 juta, maka derajat keanggotaannya bernilai 0. Begitu juga untuk fungsi keanggotaan sedang dan untuk fungsi keanggotaan rendah. Nah, berikutnya adalah fazifikasi variabel jumlah saudara. Di sini dapat kita lihat fungsi keanggotaannya adalah sedikit, sedang, dan banyak. Untuk mencari nilai derajat keanggotaannya sama seperti pada variabel penghasilan orang tua. Kemudian fazifikasi variabel IPK. Di sini memiliki fungsi keanggotaan rendah dan tinggi. IPK seseorang dikatakan rendah apabila IPK di bawah 2,5. Sedangkan IPK dikategorikan tinggi jika bernilai di atas 3. Apabila IPK di antara 2,5 dan 3, maka derajat keanggotaannya dapat menggunakan rumus yang
yang sudah ditentukan pada fungsi keanggotaan, sehingga bisa dikategorikan rendah, bisa juga dikategorikan tinggi. Nah, disinilah kita bisa melihat makna dari fazi tersebut. Kemudian kita lakukan fazifikasi juga pada variabel output beasiswa dengan fungsi keanggotaan tidak mendapat beasiswa, beasiswa setengah, dan beasiswa penuh. Mengapa kita perlu melakukan fazifikasi pada variabel output? Di sini dapat kita gunakan untuk mencari nilai Z, di mana nanti nilai Z tersebut berfungsi untuk mempertegas hasil dari inverse system. Untuk mencari nilai derajat keanggotanya, sama seperti yang dilakukan pada fazifikasi variabel input. Setelah proses fazifikasi dari setiap variabel, selanjutnya kita menentukan penalaran aturan dasar atau rule. Jumlah rule dapat berbeda-beda dari tiap kasus tergantung dari variabel yang kita tentukan. Di sini jumlah rule yang kita tentukan berjumlah 18 rule. Rule ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang mendapat beasiswa atau tidak. Dari derajat keanggotaan masing-masing variabel yang telah kita dapatkan pada proses fazifikasi, jika kita implementasikan ke dalam rule ini dengan kondisi variabel penghasilan orang tua masuk kategori rendah dan variabel jumlah saudara masuk kategori sedikit, kemudian variabel IPK masuk kategori rendah, maka seseorang tersebut tidak mendapat beasiswa. Pada aturan nomor 2, jika variabel penghasilan orang tua masuk kategori rendah dan variabel jumlah saudara masuk kategori sedikit dan variabel IPK masuk kategori tinggi, maka seseorang tersebut mendapat beasiswa penuh. Sampai pada rule ke-18, hasilnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Proses selanjutnya adalah defazifikasi, yaitu untuk mencari nilai Z. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, nilai Z ini berfungsi untuk mempertegas hasil output dari inference system. Pertama, kita mencari nilai alfa predikat masing-masing rule dengan fungsi implikasi min, yaitu nilai terkecil dari derajat keanggotaan penghasilan orang tua, jumlah saudara, dan IPK. Setelah itu, kita mencari nilai Z dari masing-masing rule. Setelah kedua nilai tersebut kita peroleh, kita dapat mencari nilai Z total menggunakan metode rata-rata, yaitu sigma alpha predikat dikali Z setiap rule dibagi sigma alpha predikat setiap rule. Baik, langsung saja kita lakukan simulasi. Sistem yang telah kita buat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Di sini kita coba melakukan simulasi penambahan data calon penerima beasiswa. Di sini kita input dengan data uji 10. Karena sebelumnya sudah ada 9 data. Kita inputkan penghasilan orang tua sebesar 5 juta. Jumlah saudaranya ada 4 dengan nilai IPK 3,0. Setelah melakukan penambahan data calon penerima beasiswa, kita lakukan perhitungan berdasarkan dari data yang kita input barusan. Data dipilih berdasarkan nomor induk siswanya, maka langsung keluar data yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita lakukan perhitungan. Nah, di sini data yang barusan kita inputkan bisa kita lihat di bagian detailnya. Nah, dengan penghasilan orang tua sebesar 5 juta, maka masuk ke dalam kategori penghasilan sedang, dan untuk jumlah saudara sebanyak 4 masuk pada kategori sedang, dan dengan nilai IPK 3,0 masuk pada kategori tinggi. Sehingga dengan penghasilan sedang, jumlah saudara sedang, dan IPK tinggi, berdasarkan rule yang telah ditentukan sebelumnya, maka siswa tersebut mendapatkan beasiswa setengah dan dengan nilai defazi sebesar 7. Dimana bila kita melihat pada grafik beasiswa, nilai 7 masuk dalam kategori penuh dan juga masuk dalam kategori setengah. Namun nilai 7 ini lebih
berat mengarah kepada kategori beasiswa setengah. Coba kita lihat pada pengujian data yang lainnya dengan hasil yang berbeda. Nah, di sini kita coba melihat detailnya. Nah, di sini pada data uji 1 dengan penghasilan orang tua sebesar 2.500.000 masuk kepada derajat keanggotaan rendah dengan nilai 0,75 dan derajat keanggotaan sedang dengan nilai 0,25. Jadi bisa dikategorikan penghasilan orang tua masuk kategori rendah dan jumlah saudara 2 masuk pada kategori sedikit dan dengan nilai IPK 2,5 masuk kategori rendah. Nah, dengan kondisi penghasilan orang tua rendah, jumlah saudara sedikit, dan nilai IPK rendah berdasarkan rule yang telah ditentukan sebelumnya, maka calon penerima beasiswa tidak mendapat beasiswa. Dan dengan nilai Z atau nilai divisinya sebesar 4,125. Bila kita lihat pada grafik variabel beasiswa, nilai sebesar 4,125 ini masuk kategori tidak mendapat beasiswa dan bisa juga masuk kepada kategori beasiswa setengah, namun nilai sebesar ini lebih condong ke arah tidak mendapat beasiswa. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kesalahan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.